Ibu mau minum apa? Kopi bikin teh. Oh, ya Ibu. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di Podcast BPJS Kesehatan. Bagaimana kabarnya Sobat semua? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan yang tetap semangat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, seseorang yang selalu semangat dalam memberikan pelayanan terutama kepada peserta BPJS Kesehatan. Dan yang lebih istimewanya lagi, beliau berasal dari wilayah timur Indonesia dan sudah merasakan bagaimana rasanya memberikan pelayanan yang maksimal walaupun dengan segala tantangan dan keterbatasannya. Please welcome Ibu Freda Yane Imbiri, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Wamena. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Waduh. Biar enak nih, saya manggilnya jangan Ibu kali ya. Kakak aja. Kakak aja ya. Kakak Ida. Kakak biasanya Ida. Panggilan akrabnya Waduh. saya kalau di Papua itu. Panggilan akrabnya dipanggil, Kakak Ida. Kakak Ida. Kakak gimana, sehat Kakak? Puji Tuhan, sehat. Waduh, luar biasa. Perjalanan dari Jayapura ke sini lancar Kak? Lancar. Lancar jaya ya? Lancar Waduh. jaya dan tiba dengan selamat. Alhamdulillah, tiba dengan selamat ya kakak kita ini. Kakak Kakak Ida ya tadi Iya, ya? Kakak Ida ini bagaimana ini kita bisa melihat bagaimana kalau BPJS Kesehatan ini kan sudah ada di seluruh Indonesia ya Kakak? Bisa bagi-bagi cerita nggak Kak? Bagaimana pelayanan Kakak di kantor cabang Wamena ini Kak? Iya. Terima kasih, Bro Sis ya. Iya. Jadi saya yang pertama senang nih Aduh. bisa ikut hadir di sini dan berbagi terkait dengan pengalaman kami memberikan pelayanan kepada seluruh peserta JKN, khususnya di tanah Papua dan lebih khusus lagi di wilayah Pegunungan Tengah. Jadi kantor BPJS cabang Wamena itu membawahi 7 kabupaten. Oh, 7 7 banyak kabupaten. sekali Jadi ya. ada Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, Lanijaya, Pegunungan Lanijaya, Tolikara, Yalimo dan Kabupaten Duga. Oh. Nah, jadi 7 wilayah kerja cabang Wamena ini mempunyai tantangan ya yang saya boleh bilang cukup sulit karena memang medannya di sana daerahnya pegunungan dan ada lembah yang memang membutuhkan tantangan tersendiri bagi kita lah. Namanya saja ada salah satunya wilayah Jayawijaya. Saya udah kebayang itu kan Kartens piramid di sana berarti ya. Itu luar biasa sekali tantangannya ya. Lalu sudah berapa lama ini Kakak menjabat sebagai kepala cabang di sana? Puji Tuhan ya, saya diberi amanah oleh manajemen direksi pada tanggal 20 Januari tahun 2020. Itu saya melaksanakan tugas sebagai kepala BPJS cabang Wamena di Wamena. Jadi ini memasuki tahun ketiga lah saya Mau ada ke tahun ketiga ya Kak ya. di daerah Pegunungan Tengah. Oh, kalau sebelumnya Kakak menjabat di mana saja Pak? Sebelumnya? Jadi kalau cerita awal karir di BPJS ini kan saya dulu PTT masih di zaman Askes. Zaman Askes Dari sebelum zaman BPJS ya Kak ya? sebelum BPJS dan pernah dipercayakan menjabat sebagai kepala Kabupaten Mimika. Itu kurang lebih 6 tahun di sana. Wah, Mimika. Kemudian setelah itu saya ke kantor cabang Jayapura di Kabid KPP kurang lebih ada 3 tahun dan dipercayakan ke Wamena sebagai kepala BPJS cabang Wamena. Oh, jadi sebelumnya itu pernah jadi kepala di Mimika ya Iya, Kak ya, lalu kemudian KPP, Kabid KPP Iya, ya, Kabid KPP. baru setelah itu ke Wamena. Iya. Wah, berarti perjalanan karirnya panjang juga Kakak ya? Ya, Dari lumayan mulai- lah sudah. Iya, ya. Sudah 3 Dari mulai tahun. PTT akhirnya bisa Iya. sampai kepala cabang seperti ini. Nah, pasti netizen juga kan, teman-teman sobat podcast nih pengen tahu nih Kak, gambaran kehidupan di Wamena itu seperti apa sih Kak? Iya, jadi memang daratan Papua ya, ini kan terkenal dengan luasnya daerah pegunungan. Jadi memang kantor cabang Wamena ini berada di Lembah Baliem ya. Kalau orang lebih kenal penyebutannya itu Lembah Baliem karena dia berada di kisaran 1.500 sampai 20.000 ya kaki di atas permukaan laut. Jadi Wah, cukup tinggi cukup ya Kak ya? tinggi. Kemudian ada beberapa kabupaten
di wilayah cabang Wamena itu yang kalau kita ke sana itu biasanya membutuhkan perjalanan kalau darat itu 3 sampai 4 jam. Kemudian ada 2 wilayah itu yang memang harus menggunakan pesawat. Dia belum ada jalan tembus darat dari Wamena ke itu 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Duga. Oh, itu memang dia tidak bisa dilewati oleh kendaraan biasa ya Kak ya, Harus naik menggunakan pesawat. Jadi Waduh. pesawat itu yang memuat 7 sampai 8 orang itu. Oh, yang kecil ya? Iya, Kapal yang kecil. Waduh. Itu berarti Kakak sering naik pesawat di sana ya? Ya karena memang tempatnya membutuhkan transportasi satu-satunya itu ya, maka kalau kita ada kegiatan pertemuan dengan pihak pemerintah daerah terkait kegiatan forum ataupun penyampaian sosialisasi secara langsung ke masyarakat, ya mau tidak mau transportasinya itu pesawat. Itu berarti kayaknya netizen juga penasaran nih, pengen tahu nih bagaimana mungkin Kakak ketika naik pesawat. Kita ada footage-nya nih. Yes. Footage-nya ketika Kakak mungkin sedang mengunjungi satu daerah dan dia harus naik pesawat yang unik gitu ya, yang kecil itu ya. Kita lihat ya. Oh, ini pesawat apa nih Kak? Ini pesawat Smart Avian ya. Ini kita sebenarnya tujuannya ini ke Kabupaten Duga. Oh, Duga. Kabupaten Duga itu ibu kotanya Kenyam, dan mungkin teman-teman netizen tahu ya dari beberapa informasi bahwa ini memang daerah yang rawan. Ya, betul Rawan. betul. Dan ini Kakak berapa jam nih perjalanannya dari kantor? Kalau dari Wamena kami harus ke Timika dulu. Oh. Kemudian dari Timika ke Kenyam ini itu 45 menit 45 menit sebenarnya. naik pesawat 45 ya. menit dari Kabupaten Mimika. Oh, begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat pemandangannya ini kayaknya langsung dari kokpit pesawatnya langsung bisa kelihatan ya Kak ya. Ini tantangannya ada nggak, pernah Kakak naik pesawat kecil kayak gini kemudian cuacanya lagi jelek atau bagaimana? Nah, sebenarnya pada saat kami berangkat dari Timika itu hujan ya, kemudian kabut, dan memang ada sedikit rasa khawatir Iya, ya ya. waktu itu karena terus terang saya membawa tim cukup banyak, ini hampir 8 orang kami berangkat. Kemudian teman-teman ini mereka aslinya bukan dari Papua, jadi pasti ada rasa khawatir, takut, namun saya selalu menyemangati mereka ya bahwa tujuan kita ini akan bertemu dengan Pemda dan menyampaikan terkait dengan pelayanan JKN di Kabupaten Duga. Wah, luar biasa sekali, walaupun dalam kondisi Kakak harus naik pesawat yang mungkin ya kita khawatir di jalan, tapi tetap semangat ya teman-teman ya untuk memberikan informasi dan juga pelayanan di sana ya. Lalu untuk sampai saat ini Kak, daerah Wamena ini untuk fasilitas kesehatan terdekatnya itu daerah mana Kak? Ya, jadi kantor cabang Wamena itu mempunyai 112 FKTP yang lumayan banyak sudah ya. bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, namun tidak semua bisa dijangkau ya, karena memang sulitnya medan dan terbatasnya sarana, sehingga memang kalau yang jauh ya dari kota Wamena itu membutuhkan perjalanan hampir 2 jam dari Wamena ya. Dan di sana itu transportasi umumnya tidak banyak seperti di tempat lain. Jadi biasanya kalau kami mau ke sana misalnya untuk supervisi atau melihat secara langsung pelayanan di sana, itu biasanya sudah ada informasi lebih dulu. Kenapa? Karena ya terkait juga dengan situasi ya Iya, di sana. betul. Jadi mungkin karena kondisinya juga tidak bisa setiap saat datang, jadi harus diinformasikan dulu ya Kak ya. Iya, itu yang jauh sih, namanya Puskesmas Bolo kalau dari ibu kota Wamena. Lalu kalau Kakak melihat nih, sebelum ada program JKN KIS, seperti apa sih gambaran pelayanan kesehatan masyarakat di sana Kak? Sebelum saya di Wamena itu kan saya juga mengikuti ya perkembangan pelayanan kesehatan di Wamena pada tahun-tahun 2018 ya, di era-era JKN itu ya masyarakat khusus Papua di Kabupaten Pegunungan Tengah itu mereka berkaitan dengan masalah identitas ya, baik KTP maupun KK, itu mereka tidak terlalu mempedulikan lah. Jadi pada saat dia sakit, dia akan mengakses pelayanan, dia akan cari puskesmas atau fasilitas terdekat. Nah, kemudian
karena di sana juga waktu itu pelayanannya yang penting dilayani ya. Dan rata-rata di fasilitas di wilayah kerja kita ini tidak semua terisi oleh tenaga medis. Oh begitu kan? Ya, jadi tidak semua puskesmas di 112 FKTP ini ada dokternya. Oh tidak semua ada Tidak, ya? tidak. Berarti Jadi hanya mungkin tenaga medis selain dokter yang betul, ada. ya. Jadi masyarakat ini ya dia yang penting mendapatkan pelayanan saja. Kemudian dapat obat dan dia pulang. Nah, dengan adanya kehadiran kita pada waktu itu kemudian menyampaikan ya secara langsung ke mereka dengan bahasa yang sederhana saja. Saya kalau supervisi itu saya suka nanyain, Mama pada saat berobat itu bawa kartu KIS kah tidak? Ya, jadi Dung suka tanya lagi kartu KIS itu yang seperti apa. Jadi memang harus kita tunjukkan fisiknya kartu KIS. Buktinya ya, Ya. Kak, ya. Nah pada saat kita kasih tahu kartunya seperti ini, dia keluarkan dari nokennya. Nah ternyata ini saya punya, dia bilang begitu. Nah kalau mau berobat nanti bawa ya. Nah jadi mulai dari situ kita menyampaikan bahwa sebenarnya kartu identitas itu perlu ya pada saat mengakses pelayanan. Mungkin kalau di daerah Mama saat ini mungkin tidak terlalu ya mementingkan identitas, tapi pada saat ke Wamena misalnya atau ke Jayapura itu seluruh rumah sakit maupun fasilitas yang lain itu pasti menanyakan terkait dengan kartu KIS. Waduh, mama-mamanya akhirnya menerima ya? Ya, Kak, jadi mereka tuh sebenarnya dapat, cuman karena mungkin belum terinfokan secara langsung ke mereka, sehingga ya dia simpan saja baik-baik di dalam noken. Nokennya ya, di dalam yang noken. kantong itu ya Kak ya? Betul. Yang kantong itu. Jadi saya penasaran juga nih dengar informasi dari kakak nih, kalau ternyata sebenarnya mereka juga sudah dibekali tapi mungkin belum terinfo saja ya. Lalu ketika dikenalkan nih program JKN kepada mereka, respon pertamanya mereka seperti apa tuh Kak? Jadi saya sendiri tuh berapa kali melakukan wawancara langsung ya dengan mama-mama pada saat di puskesmas. Waktu di Kenyam itu saya bilang, Mama dulu kalau berobat seperti apa? Anak itu datang saja begitu, terhadap dokter. Yang penting dong periksa, kasih obat sudah. Nah, tapi sekarang ini karena Mama merasa sudah ada dokter di sini. Kalau kita datang dokter suka tanya juga apa yang sakit, kemudian dikasih obat dan ditanya punya kartu kah tidak, karena biasanya kalau mau dirujuk ke Jayapura atau ke Wamena itu harus menunjukkan kartu. Nah, jadi ya saya juga bersyukur dengan adanya kehadiran kita di sana secara tidak langsung ya memberikan dampak positif kepada mama-mama yang tadinya mungkin tidak terlalu penting membawa identitas, sekarang kemana-mana sudah bawa. Sehingga kalau saya lihat dari realisasi biaya pelayanan kita itu ya sudah cukup meningkat sekarang. Oh sudah meningkat karena mereka sudah mulai terinformasikan dan menjalankan ya apa yang diinformasikan. Tapi pernah nggak kakak mungkin lagi sedang ngasih informasi gitu, ada tantangan tersendiri, mungkin ada yang entah itu menolak atau mungkin merasakan bahwa ini seharusnya tidak ada begitu, tapi kemudian kenapa dipaksakan dan lain sebagainya. Mungkin ada tantangan seperti itu nggak Kak? Kalau tantangan sih terkait dengan bahasa ya. Ya, jadi kalau saya bicara bahasa hari-hari Papua, ada yang mengerti kan langsung tangkap, tapi ada beberapa orang tua-tua yang memang harus disampaikan menggunakan bahasa daerah. Nah, kebetulan di puskesmas itu ada satu mantri yang dia memang membantu saya mentranslate ke bahasa Dani. Bahasa Dani itu adalah bahasa suku di Pegunungan Tengah. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa hari-hari. Kemudian Pak Mantri ini melakukan penyampaian ke mama-mama menggunakan bahasa Dani, dan saya pikir itu lebih efektif karena mereka langsung memahami. Karena menggunakan bahasa dasar dari mereka sendiri. Betul. Tapi kakak bisa sedikit bahasa Dani? Hanya sapaan saja, seperti kalau saya Mas Bro tanya saya jawab wa itu menyampaikan terima kasih gitu. Wa itu terima kasih. Wah luar biasa, emang Indonesia itu kaya sekali dengan bahasa ya, itu benar-benar suatu yang harus kita syukuri ya Kak ya. Betul. Dan memang merangkul dengan langsung bahasa itu adalah salah satu yang paling efektif ya Kak, begitu. Selain itu cara merangkul mereka untuk bisa menerima adanya BPJS Kesehatan apalagi tuh Kak? Jadi memang untuk mengumpulkan masyarakat ya di daerah pegunungan itu memang agak susah karena mereka sudah terbiasa dengan diberikan sesuatu gitu. Istilahnya kalau ada penyampaian itu ada uang duduk. Nah kita kan ya terus terang kita nggak mungkin sampai begitu ya. Jadi
kami meminta mereka untuk duduk, kemudian memberikan informasi secara sederhana, dan yang kami siapkan paling konsumsi. Oh, Nah, iya. awalnya itu mereka ada yang tidak terima ya, karena "Nah, kita duduk di sini, BPJS kasih uang," tidak, selalu bahasanya seperti itu ya. Ya, tapi karena saya bilang ini kan hanya pemberian informasi. Nanti kalau bapak mama sakit pada saat ke puskesmas, nah, nanti pasti akan susah kalau tidak dengar saya bicara, saya bilang begitu. Begitu ya. Nah, Benar-benar jadi- pendekatannya personal Iya, atau personalnya betul. kuat ya, Kak, ya. Jadi seperti itulah situasi kalau kita mau menyampaikan sesuatu untuk diterima oleh orang kan harus menyesuaikan Betul. dengan kondisi di sana. Wah, Kakak ini yang berpengalamannya luar biasa. Saya juga dapat intel nih, Kak. Yes. Mata-mata saya nih disebar nih kemana-mana nih. Jadi saya dapat informasi kalau Kakak pernah punya pengalaman sosialisasi sampai bawa-bawa genset sendiri ya, Kak? Benar, jadi sebenarnya itu kami ya minggu lalu ya kami melakukan pertemuan rapat forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama di Kabupaten Mamberamo Tengah. Nah, memang kendala kita di sana itu kan ya listrik. Oh ya, mungkin belum Kemudian, tersapai ya. aksesnya ke sana ya, Kak. Listrik ini tidak semua kabupaten itu 24 jam Oh, nyala, termasuk di iya. Kabupaten Mamberamo Tengah ini. Jadi karena kami tujuannya akan melakukan rapat forum, kemudian situasi di sana kan kita mau ketemu para pejabat itu memang agak susah. Jadi ya inisiatif kita dan saya minta teman-teman kita siapkan infokus, kemudian genset. Oh. Jadi genset pun kami bawa dari Wamena. Waduh, berat Jadi- itu padahal ya, Kak. Genset itu kan berat ya. Ya, puji Tuhan kita punya mobil kebetulan ada ada khusus yang ya, jadi yang bawa. bisa kita bawa, kemudian kita bawa juga bahan bakarnya. Ya. Jadi kita bawa solar dan bensin juga dari Wamena. Oh iya. Nah, supaya betul. prosesnya di sana nanti itu berjalan, ya harapan kita apa yang akan kita sampaikan mudah-mudahan ditanggapi dengan baik oleh pemerintah daerah, karena kita ke sana itu terkait dengan rencana cakupan peserta ya 95% Iya, penduduk Mamteng betul. itu akan diintegrasikan ke BPJS. Iya. Jadi ya harapan kita ya semua harus lancar. Jadi kita bawa genset. Iya, betul. Jadi Jadi kalaupun fasilitasnya belum tersedia, disediakanlah oleh Betul, kita. betul. Yang penting mereka bisa terinformasi Iya. dan disosialisasikan Iya. sampai selesai ya, kayak gitu ya. bahkan Sekda pun kaget waktu Oh, iya. saya bilang genset pun kami bawa dari Wamena, Bapak langsung, wah ini BPJS luar biasa sekali. Yang tidak Memang. terpikirkan oleh kita dipikirkan oleh Iya. BPJS. Memang benar-benar pelayanan tuh sampai maksimal ya, Siap. Kak ya. Karena Iya. emang kita ingin membantu masyarakat Iya. ya di sana. Nah, selain itu, kan Kakak tadi udah pernah nyebut kalau daerah Kakak itu ada yang memang daerah konflik. Iya. Kakak pernah nggak punya pengalaman unik di daerah konflik tersebut, entah itu lagi sosialisasi kah, lagi mungkin supervisi lah atau lain-lain sebagainya. Ada sih di Kabupaten Duga lagi. Oh, Duga Kabupaten lagi ya. Duga. Iya, iya. Jadi saya sama teman-teman itu memang ke Kabupaten Duga karena berkaitan dengan penagihan sebenarnya. Jadi Pemda itu Kabupaten Duga waktu itu belum membayar iuran ya ke kita. Itu dari tahun 2018. Kemudian ya saya pergi dengan tim kami kurang lebih ada sekitar 7 orang pergi ke sana, dan karena kita tibanya itu sudah siang, kegiatannya tidak mungkin kita laksanakan, kita melakukan koordinasi nih dengan pihak Pemda, dalam hal ini Pak Sekda. Oh iya. Nah, undangan untuk pertemuan itu baru ditandatangani Pak Sekda itu sore. Oke. Sore itu sekitar jam 5:30 saya ditelepon sama ajudannya, Oh, setahun. Ibu boleh Sore ngambil itu ya. ya. Itu di Papua sudah gelap ya. Sudah 5:30 gelap itu ya, udah gelap. iya. Jadi ditelepon, Ibu boleh ambil undangan, sudah ditandatangani Pak Sekda. Nah, saya tuh ngajak teman yang staf yang ditempatkan di sana itu. Jadi berdua kami pergi, kemudian setelah ngambil undangan kami ingin meminta stempel ya. Nah, stempel itu tersedia di rumah asisten 1 nih. Oh. Nah, jadi saya karena belum tahu lokasi keberadaan kediaman asisten 1, kami berhenti sebentar untuk menanyakan di mana alamat. Nah, tiba-tiba keluarlah masyarakat, ada sekitar 6 orang gitu mengurumuni kami berdua. Waduh. Kemudian sudah sempat ngambil kunci mobil dari teman saya ini.
dan menyampaikan kalian mau bikin apa di sini malam-malam. Oh. Nah, terus saya tuh sudah sempat ngomong begini, kami ini dari BPJS Kesehatan Cabang Wamena. Nah, sudah teriak-teriak mereka, kalian tidak tahu kah situasi Duga seperti apa? Terus saya ngomong, saya tahu ya, saya tahu Duga seperti apa dan saya kesini sebenarnya untuk kepentingan masyarakat juga terkait dengan kami akan membahas tentang pelayanan kesehatan, saya bilang begitu. Nah, mereka tuh sudah menggunakan bahasa yang saya juga tidak mengerti ya, karena bahasa di Papua kan cukup banyak. Cukup banyak, mereka ribut-ribut. Nah, terus sudah mulai menggertak ya Kak ya? Iya, jadi kalian tidak tahu kan? Tidak tahu sudah begitu. Kemudian undangan yang saya pegang sambil memberikan ini undangan, saya baru dari rumahnya Pak Sekda, saya mau ke tempat asisten gitu. Dia sudah tarik undangan kasar dari tangan saya, kemudian dibuang. Waduh. Dibuang. Terus staf saya itu mau mendekat, saya bilang jangan. Jadi saya minta dia di belakang saya gitu. Kemudian saya yang menyampaikan, saya ini orang Papua, saya datang untuk kesehatan masyarakat Duga, saya tidak punya niat apapun. Nah, padahal mereka ada kita dengan ada yang pegang balok lah gitu-gitu. Bahkan sudah bilang kalau kalian macam-macam mobilnya dibakar. Waduh. Nah, padahal itu mobil punya orang yang kita juga sewa waktu di sana ya. Nah, jadi itu sesuatu yang buat saya sangat berbahaya dan saya bersyukur malam itu tidak mengajak teman-teman yang lain. Jadi berdua saja kita keluar itu karena situasinya tidak memungkinkan. Apalagi postur Duta BPJS ya mirip-mirip teman-teman yang menggunakan seragam terlihat gagah itu. Jadi untuk agak sensitif sehingga memang sudah saya sampai teriak, pokoknya teriak-teriak saya sudah malam itu. Saya orang Papua, saya datang untuk kesehatannya masyarakat Duga dan saya tidak punya niat lain. Nah, akhirnya sudah dengan adanya informasi seperti itu yang saya sampaikan langsung meredah mereka dan memberikan izin kami jalan. Saya tidak menuju rumah asisten lagi. Saya memilih untuk kembali. Kembali karena di sana signal tidak ada, kita mau telepon Pak Sekda menyampaikan pun tidak bisa. Ya itu sih cerita yang memang menurut saya dari selama saya bertugas yang paling menegangkan. Menegangkan tapi Kakak berani sekali ya. Memang keberanian itulah yang buat Kakak juga akhirnya didengar oleh mereka ya. Dengan lantang Kakak bilang bahwa saya ini Papua dan saya untuk berjuang untuk kesehatan Indonesia di Papua ya Kak ya. Dan kan hati kita ya. Iya benar. Kalau kita melayani dengan hati itu kan saya yakin apapun tujuan kita itu pasti dalam lindungan Tuhan lah. Iya betul. Memang ini kita bisa terima nih. Ada satu kata istimewa dari kakak kita ini, melayani dengan hati gitu. Itu yang paling penting ya Kak ya. Lalu kemudian juga katanya juga dulu pernah naik mobil anti peluru ya Kak. Kenapa mau ditembakin ya Kak? Jadi memang ya gitulah resiko kalau kita bekerja di daerah konflik ya. Jadi memang ini memang pengalamannya memang paling sering di Kabupaten Duga ini. Jadi karena saya juga membawa tim yang banyak, jadi nah, kami berusaha cari kendaraan yang memang bisa melindungi ya. Ini untuk pencegahan ya, betul, mengamankan kita bila terjadi sesuatu karena kita tidak bisa prediksi kejadian itu bisa tiba-tiba ya. Jadi memang ya kita upayakan naik mobil yang mengamankan kita dan memang ya itu sudah kendaraan yang tersedia sesuai yang kita mau itu ada di sana. Karena memang mungkin sebenarnya hanya untuk kewaspadaan kita saja ya Kak. Karena kita tidak pernah tahu yang di lapangan seperti apa. Betul. Jadi lebih baik kita jaga-jaga dulu. Lalu kemudian Kakak juga katanya jago menembak juga. Pernah diajari polisi untuk belajar menembak ya Kak? Memang intelnya brosis nih. Waduh. Saya mau udah sebar-sebar langsung. Ya sebenarnya pernah ya diundang sama-sama dengan Kapolres dan Dandim itu. Ya hanya untuk mengetahui saja bagaimana sih kalau penggunaannya gitu ya. Ya. Jadi edukasinya ya Kak. Jadi ya sambil memang kita juga bermitra kan dengan pihak TNI dan Polri karena mereka juga bagian dari kita kan terkait dengan pelayanan JKN. Jadi ya pada saat diajak ya
ikut karena pingin tahu Betul. untuk situasi suatu tertentu nanti kan ya kita tidak mengharapkan hal itu sih, tapi Iya. saya senang aja bisa Ya, bisa itu diajak. belajar ya, Iya, Kak, ya. belajar ya. Benar. Itu juga hal yang penting karena saya juga bisa nembak, tapi nembak cewek. Nah, itu dia. Masalahnya tidak ada yang nerima tembakan saya, Kak. Jadi nembaknya Luar meleset biasa. terus. Jadi Siap. akhirnya ditolak terus saya. Sedih. Semangat. Semangat terus ya, Kak. Ya. Semangat. Nggak apa-apa, tembak lagi. Iya. Ditolak, tembak Tembak lagi. lagi, Iya. ya. Akhirnya dibuang saya lama-lama. Gagal terus itu kalau masalah tembak menembak itu kalau saya, Kakak. Tapi Kakak emang udah ahli berarti sekarang ya. Minimal untuk informasinya jelas ya, Kak. Ya. Siap. Untuk edukasinya Iya. Kakak udah bisa gitu ya. Nah, kita juga nih kan pasti sobat BPJS pasti pengen tahu. Kalau cuman diomongin aja mereka belum tahu nih bagaimana pengalaman Kakak. Intel saya nih ternyata sudah diam-diam motoin juga, Kak. Aduh, Waduh. lagi luar biasa. Luar ya. biasa. Mari kita Luar tampilkan. biasa. Nah, ini di mana nih, Kak? Nah, ini foto di Kabupaten Duga ya. Oh. Ini kemarin kita forum di akhir bulan Mei. Mm-mm. Ini kami ke sana ini. Ini ya seperti inilah kondisi kendaraan di Hebat, sana ya. ya. Kita cari karena di dalam itu semua duta BPJS. Iya, Duta BPJS Kesehatan Ya, kita kesehatan ini kita yang luar biasa. benar-benar ini. berjuang dengan Iya. penuh semangat untuk bisa Iya. memberikan informasi dan juga edukasinya Iya, ya. Next. Oh, ini Nah. lagi di gunung mana nih, Kak? Nah, kalau ini di Lanijaya ya. Oh, Lanijaya. Kabupaten Lanijaya. Hmm. Ini memang setelah kegiatan forum ya, kami kembali dari Lanijaya, kebetulan pas matahari terbenam itu di Oh. daerah pegunungan itu memang Indah sangat ya, indah Kak, ya. ya. Ya Waduh. sejenak lah kita mengabadikan ya. Betul. kenangan. Memang kalau bicara masalah keindahan tuh Papua emang luar Ya, biasa. terima kasih. Saya merasakan sendiri, Kak. Jembatan Yotefa saja, indah sekali. Wah, Jayapura City itu Iya. mantap itu. Emang. Betul. Ini di mana nih, Kak? Nah kalau ini di Kabupaten Mambramo Tengah, Oh ya. ini di puncak ini namanya Puncak Adu Mama ya. Oh, Kenapa aduh, Mama. dikasih nama Puncak Adu Mama? Jadi saya juga waktu pertama ke sana nanya, kenapa sih namanya Puncak Adu Mama? Nah, rupanya di balik ini terjal ya, terjal dan ya jurangnya itu cukup dalam, sehingga pada saat kita sampai di situ tuh pasti yang keluar dari mulut kita itu aduh mama yo, itu bahasa orang Oh Papua. iya. Saya Aduh, taunya Mama, kalau ya. Aduh Mama tuh ada lagu Aduh Mama. Ya. Kalau ini pasti kita menyebutkan aduh mama yo, Aduh Mama. ya. Karena Jadi mungkin betul takut saking ya. terjalnya sehingga ya Keluarga kita itu. menyebutkan. Nah, Wah, ini aja ini Jadi, indah sekali. ini- Tuh awannya dekat sekali ya. iya, dan dingin sekali nih Oh, di dingin ya? ya kita hanya turun sebentar tetapi ya dinginnya udah terasa. Wah, saya kalau di sana kayaknya saya cepat kurus, Kak. Lemak saya kepake untuk menghangatkan badan saya. Next. Oh, ini di mana nih Nah, lagi kalau pelayanan nih, Kak? ya kalau ini pelayanan mobil MCS Oh, kita ya di iya, KC iya. Wamena karena ya kita sistemnya jemput bola ini. Betul. Mama-mama Papua itu mereka kesehariannya kan berjualan ya hasil Ya. kebun. Jadi kita dekatkan Iya, betul. pelayanan kita ke mereka. Jadi ini driver kita ini kan biasanya pelayanan cuma berdua. Berdua ada satu staff dengan satu driver. Jadi biasanya ya begini situasinya. Mereka luar datang biasa. langsung mengurus dan kartu bisa langsung diterima ya. Oh, begitu. Memang ini dedikasinya luar biasa sekali ya. Iya. Dan ini saya yakin ini mama-mamanya mungkin awalnya lagi kebetulan sedang lewat atau mungkin sedang baru selesai jualan Iya. dan dia melihat mumpung-mumpung nih ada di sini bisa sekali ngurus. Jadi tidak hanya kita menunggu, kita juga mendatangi mereka Betul, ya, Kak. betul. Sangat ini sekali. Oke. Oh, ini apa? Ada rompinya. Ini ya, ada Oh rompinya ya? iya ada. Saya baru ngeh deh pas kali. Oh, ternyata ada rompi khusus. Memang ada rompi ya. Jadi memang disiapkan khusus di daerah konflik karena kan kita punya pengalaman ya di tahun 2019 yang kejadian itu kan memang ya membutuhkan pengamanan ya buat kita. Ya. Jadi memang situasi di Wamena dan Pegunungan Tengah itu susah diprediksi, Susah diprediksi ya. Jadi Kadang ya untuk damai, mengamankan kadang kita lagi. ya, kita juga bersyukur ya ada rompi seperti ini. Oh, ini rompi anti peluru berarti? Iya. Oh. Iya, memang. Berarti Disiapkan. awet ini kalau ditembak ini ya. Mungkin yang saya tembak kebanyakan pakai rompi ini. Ditolak jadi. Oke, masih ada lagi?
Ini yang perjalanan ya, berarti ini tadi Iya. sudah dijelaskan oleh kakak ya. Oke, berarti intinya pengalaman kakak ini luar biasa sekali ya, sudah menjangkau berbagai daerah di wilayahnya Wamena itu dengan segala tantangan dan keunikannya Tantangan dan sendiri keunikan gitu ya. serta keterbatasan ya. Lalu bagaimana nih Kak sekarang pandangan rata-rata ya masyarakat setempat terhadap program JKN KIS setelah mungkin kakak datangi dan juga staf-staf kakak juga datangi, apakah mereka sudah mulai menerima dan atau mungkin malah sebaliknya? Ya. Oke, jadi terkait dengan pelayanan kita ya, kalau saya bandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya 2 tahun terakhir ini ya, itu masyarakat sudah sangat memahami pentingnya JKN. Jadi dulu pelayanan di kantor cabang Wamena, kalau saya lihat di kantor cabang lain orang mengurai antrian, justru kami tidak. Kenapa? Karena dulu hanya ya kurang lebih dari 10 orang ke kantor untuk mengurus kartu. Iya, Tapi 2 tahun terakhir ini karena sekarang orang mulai memahami, kemudian adanya instruksi presiden terkait dengan optimalisasi program JKN. Jadi kayak anak sekolah kemarin mau ngurus beasiswa, kemudian mau tes masuk di TNI Polri, itu persyaratannya kan mereka harus menunjukkan betul. kartu JKN. Dan untuk pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan itu sudah sangat meningkat dengan adanya jumlah kunjungan yang bertambah, kemudian di fasilitas kesehatan, kemudian realisasi biaya pelayanan kita di rumah sakit Wamena juga meningkat. Itu artinya orang mulai memanfaatkan program ini dengan baik, dan sekarang pun sudah tidak banyak komplain ya. Yang awal-awalnya saya datang itu banyak sekali orang komplain berkaitan dengan mereka tidak pegang kartu secara fisik. Sekarang ini ya mereka sudah mulai pegang karena cukup dengan KTP atau KK, mereka datang, kita cek datanya ada, langsung kita terbitkan kartunya. Wah, bisa langsung ya. Langsung dipakai. Tanpa ribet-ribet ya. Iya. Tanpa ribet-ribet klub. Ya, itu kembali saya mengambil kata-kata dari kakak. Kalau kita melayani dengan hati, ternyata hasilnya mereka datang dengan senang hati, gitu betul, ya. Betul Luar biasa sekali. Lalu hati. saya ingin bertanya sekarang tentang, kalau tadi kan kakak bilang kalau antrian itu kan terkadang-kadang saja dulu ya. Iya. Lalu orang-orang yang sudah mendapatkan kartu dan juga sudah diedukasi tersebut, berapa banyak sih mungkin yang sudah merasa terbantu, Kak? Yang kakak tahu? Untuk pelayanan kesehatan ya. Kesehatan, jadi ya. Sampai dengan saat ini orang yang mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas itu kalau per bulannya di atas 2.100 ya per bulan. Sekali, ya. Jadi rata-rata tuh bisa 100 sampai 150 yang menggunakan JKN. Ya, kalau itu di FKTP. Kalau di rumah sakit karena ini pelayanan rujukan, jadi memang betul-betul disesuaikan dengan pelayanan medis. Walaupun terkadang masyarakat itu masih kadang-kadang ya belum memahami alur pelayanan, tetapi kan dengan situasi di Wamena yang terbatas, baik sarana maupun prasarana, kita mencoba memberikan informasi lewat beberapa media lokal yang ada di sana. Oh, manfaatkan ya, jadi media juga ya, Kak? Betul. Jadi di sana tuh ada satu-satunya RRI ya. Oh iya, di Wamena ya. Kemudian ada juga kalau di Yahukimo itu radio swasta namanya Radio Bumi Sumuhai. Nah, itu pasti setiap saya ke Yahukimo itu pasti menyempatkan diri untuk melakukan sosialisasi. Oh iya, melalui radio juga sangat melalui efektif radio, ya, Kak. ya. Dan tentunya kan kita tahu kakak juga sudah merasakan berbagai tantangan tadi yang sudah kita lihat. Tapi apa sih yang membuat kakak tetap bertahan dan tetap semangat untuk menjalankan tugas kakak ini walaupun tantangannya begitu banyak tadi itu? Iya, jadi saya pikir para duta BPJS ya, ini kan adalah duta-duta pilihan yang memang ditempatkan di seluruh pelosok negeri ini ya, untuk melayani dengan hati, karena ya kita bersyukur saja kita ada di BPJS ini memang melayani masyarakat Indonesia, khususnya di tanah Papua dengan berbagai keberadaan, keterbatasan yang ada, perbedaan, tetapi tidak menyurutkan niat para duta BPJS di wilayah Papua, dan kita tuh bahkan sangat-sangat mendapat dukungan ya, baik dari pemerintah daerah sendiri, kemudian dari BPJS, baik di kedeputian wilayah
juga ya kita sangat disupport. Jadi saya pun sebagai leader di sana ya selalu memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa tidak semua orang mau ke Papua, Iya, tidak semua orang mau ke Wamena. betul. Jadi kalau teman-teman ada di sini ya kita bersyukur aja karena memang kita dihadirkan Tuhan di sini untuk menolong orang Papua ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan adanya keberadaan kita, mudah-mudahan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Papua itu bisa mengakses pelayanan JKN dengan baik. Luar biasa sekali. Benar ya, memang leadershipnya kakak itu membuat orang betah kayaknya. Mereka juga mungkin merasa bahwa oh inilah sosok yang bisa kita jadikan panutan. Amin. Nah, betul, amin Amin. ya. Tentunya Duta BPJS Kesehatan di sini pasti kan ingin tahu mungkin ada pesan-pesan dari kakak untuk Duta BPJS Kesehatan terkait bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang selalu optimal kepada masyarakat. Silahkan kakak. Oke, baik. Untuk seluruh duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia ya, mari kita memberikan pelayanan yang terbaik buat seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian kita mengabdi untuk negeri ini, karena memang kita adalah duta pilihan yang ditempatkan Tuhan untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia, walaupun dengan keterbatasan ya yang ada, tetapi yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan itu akan diperhitungkan Tuhan dalam seluruh rencana kerja kita. Mungkin itu tetap semangat teman-teman dan saya yakin dimanapun Anda berada akan sukses. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali kakak. Di sini saya bisa narik kesimpulan bahwa intinya Duta BPJS Kesehatan itu harus selalu berkomitmen Siap. untuk memberikan pelayanan terbaik dimanapun berada ya Iya. kepada pesertanya, mau itu di ujung Sumatera sampai ke Betul. tanah Papua. Papua. Luar biasa sekali, dan bagaimanapun kondisinya kita harus menjalaninya dengan ikhlas. Betul. Seperti yang kakak tadi sampaikan bahwa melayani dengan hati Hati. itu jadi yang paling penting ya Iya. kak di sini agar bisa tercipta pelayanan yang merata Betul. dan juga adil untuk seluruh masyarakat Indonesia. betul. Ini luar biasa sekali. Memang podcast kali ini salah satu podcast yang pastinya akan banyak sekali orang ingin menontonnya karena banyak sekali bisa kita ambil manfaatnya di sini. Terima kasih kakak atas segala informasi dan pengalamannya sudah dibagi dengan kita semua kak. Sama-sama. Iya, Proses. semoga ini bisa jadi pegangan untuk kita semua bagaimana kakak selalu membawa hati kakak untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Amin. Terima kasih juga, Brosis. Iya. Sukses selalu ya. Amin. Terima kasih kakak juga, semoga selalu dilancarkan dalam bekerja ya kak ya, dan Amin. juga dalam Amin. menjalankan kewajibannya. Siap. Makasih. Oke, itulah sebuah podcast BPJS Kesehatan kali ini dengan narasumber yang sangat istimewa, Kakak Ida. Ya, ini pasti teman-teman akan mengenal beliau sebagai sosok yang begitu tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah inspiratif. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share YouTube BPJS Kesehatan. Saya Brosis, see you next time. Ini kopi. Ini teh. Kopi bikin teh.